Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jamaah salat subuh Masjid Fatimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka kajian insidental. Insyaallah ta'ala kita akan coba menggali ibrah, menggali faidah, menggali pelajaran yang saya ambil dari kitab Ar-Rahiqu Al-Makhtumu, buah karya dari Asy-Syaikh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Kisah yang saya ambil yaitu Islamu Umar ibnil Khattabi radhiyallahu anhu. Kisah masuk Islamnya khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa beliau? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam pada tahun ke-8 kenabian. Tahun ke-6. Ya, saya ralat ya. Pada bulan Zulhijjah, Rasulullah mendapatkan SK resmi menjadi nabi dan rasul itu dengan turunnya surat apa? Surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan surat Al-Muddatsir. 6 tahun sejak beliau diangkat menjadi nabi, yaitu 6 tahun, Umar bin Khattab mendapatkan hidayah masuk Islam 3 hari setelah pamannya Nabi masuk Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ya. Salah satu di antara sebab kenapa Umar bin Khattab ini radhiyallahu anhu mendapatkan hidayah, sebabnya adalah banyak ya. Sebab-sebabnya ini banyak. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad da'a Allah ta'ala al-islami. Salah satu di antaranya adalah berkat doanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Rasulullah di setiap malam Kamis, berarti seminggu sekali, yang mendoakan orang yang kemungkinan kecil masuk Islam. Ya. Beliau mengucapkan doa, Allahumma a'izzal Islama. Ya Allah, muliakan Islam bi ahabbir rajulaini ilaika, dengan seorang laki-laki dari 2 laki-laki, mana yang engkau pilih, mana yang engkau cintai, bi Umar bin Khattabi au bi Abi Jahlin ibni Hisham, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham, karena dua-duanya memang punya watak yang beti beda tipis. Ya, sama-sama keras, ya, sama-sama kuat pendirian, dan sama-sama intelektual. Ya, sama-sama intelektual, sama-sama pandai baca tulis, sama-sama cerdas. Ya. Dan ternyata salah satu dari sebab dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana ahabahuma ilallah Umar radhiyallahu anhu. Allah ternyata memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan tidak memberikan hidayah kepada Abu Jahal bin Hisham. Ya.
Kana ma'rufan bihiddati tabi'i. Umar ini semua orang tahu, satu Mekah itu tahu semua. Ya, orangnya termasuk ya public figure. Ya, tahu ya public figure? Dikenal banyak orang. Ya, kalau kampanye itu gampang lah, sudah dikenal. Ya, kalau kampanye nyalonkan wali kota itu kecil. Ya, karena beliau public figure. Beliau dikenal orang yang punya tabiat keras. Yang namanya tabiat itu Allah titipkan pada setiap orang itu beda-beda. Ada yang keras, ada yang setengah keras, ada yang lembut, ya. Itu karunia dari Allah SWT. Tinggal bagaimana dibelokkan, bagaimana ditarbiyah, ya. Abu Bakar As-Siddiq kebalikannya. Abu Bakar As-Siddiq itu lembut sekali orangnya, ya. Umar kebalikannya, beliau keras. Wa quwwatis sakimah, punya pendirian yang susah digoyah itu. Namanya sakimah. Ya. Wa talama laqiyal muslimun minhu alwana al-adza. Kerasnya Umar ini sering mengganggu kaum muslimin. Sering mengganggu orang-orang yang masuk Islam. Ya. Keras sekali. Kaum muslimin sering mendapatkan teror dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Meskipun demikian, sebenarnya di dalam hati yang paling dalam, Umar ini telah mengakui kebenaran Islam. Ya. Disebutkan dari lisan beliau sendiri, jadi beliau setelah masuk Islam cerita. Ya. Wa dhahiru annahu kanat tastari'u fi nafsihi masyairu mutanaqidah. Jadi dalam hatinya itu sudah ada bibit-bibit perang batin antara ingin mengimani Islam dan mempertahankan tradisi nenek moyang. Apa tradisinya jamaah sekalian? Rahimani wa rahimakumullah. Tradisi nenek moyangnya adalah mengkeramatkan Latta, Manat, dan satu lagi apa? Uzza. Itu yang terkenal. Ya. Beliau masih berat hati untuk meninggalkan tradisi nenek moyangnya. Ihtiramuhu litaqalidil lati sannaha al-aba'u wal ajdadu wa hamasuhu laha, ya. Beliau masih berat, lebih besar menghormati tradisi yang telah ditetapkan nenek moyangnya, leluhurnya, datuk-datuknya, dan masih berat, ya, untuk mempertahankannya. Jadi saya dulu pernah dimintai ngajarin sholat seorang mu'alaf di depan pasar Kemuning, itu masuk, itu ada gang kecil kan gitu. Tapi ternyata orang ini tidak dibina setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kurang pembinaannya. Masih lebih berat mempertahankan tradisi nenek moyangnya. Apa itu? Tradisi orang-orang Tionghoa itu sembahyang kubur, masih sering ikut gitu. Wah Pak, ini bahaya Pak, kalau Bapak nggak meninggalkan sulit nanti. Keimanan itu nanti perang dengan mempertahankan kebiasaan. Kalau Bapak kuat, kalau Bapak lemah, Bapak bisa balik lagi. Dan ternyata balik lagi qadarullah wa masyafa. Ya, akhirnya meninggalkan sholat sama sekali karena nggak mau ikut pengajian, kosong, ya. Udah lama itu, ya, kejadiannya. Summa ijabuhu bi salabatil muslimin wa ihtimalihim al-bala fi sabilil aqidah. Jadi sebenarnya Umar bin Khattab itu di dalam hati kecil yang paling dalam sudah ada bibit-bibit rasa kagum, ya, melihat kesabaran, ketabahan kaum muslimin, ya. Mereka itu sabar, ya, dihina, dicaci maki, ya, bahkan diusir, bahkan sebagian ada yang dibunuh. Kok ini mereka ini orang-orang yang kuat sekali, mesti ada apa-apanya ini, ya. Umar itu sampai terkagum-kagum, ya, sudah ada di dalam hati ingin mengetahui lebih dalam, ya, tentang Islam. Summa as-suququl lati kanat tusawiruh ka'ayyi akil
fi anna ma yad'u ilaihi al-islamu qad yakunu ajalla wa ajka min ghairi. Ya. Sehingga muncul keraguan-raguan, jangan-jangan keyakinan saya ini salah. Jangan-jangan keyakinan orang-orang yang diajak oleh Muhammad itu benar. Ya, jangan-jangan mereka lebih tinggi, lebih mulia keyakinannya daripada apa yang saya yakini. Sudah ada, ya, muncul seperti itu. Wa hada ma'in yasuru hatta yahbu. Tetapi karena tadi, ya, berat hati untuk meninggalkan tradisi nenek moyangnya, ketika pergulatan batin itu ada, ya, kemudian tiba-tiba melemah lagi. Ya, masih lebih dominan, condong kepada kesyirikannya daripada memeluk Islam. Ini latar belakang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu saat, ya, Umar bin Khattab ini penasaran. Lagi-lagi penasaran ini banyak yang menuntun orang itu masuk Islam. Kita lihat para mualaf, ya, seperti siapa? Pohdondi, ya, sering kita lihat di sosial media. Itu kan awalnya dari mana? Penasaran, ingin membanding-bandingkan, ya, antara Bible yang dia baca dengan terjemah Al-Quran. Umumnya kan mualaf itu baca dari terjemah, ya, karena kan nggak mungkin langsung bisa baca Quran, ya, baca terjemah dulu, ya. Demikian juga Umar bin Khattab penasaran, karena beliau orang Arab asli suku Quraisy, ya, Bani Khattab, ya, tentu nggak perlu membaca terjemah Kemenak karena sama-sama bahasa Arab, ya, langsung paham. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam qaimun yusolli, Rasulullah sedang sholat menghadap Masjidil Haram, ya. Wa qad istamtaha suratal haqqah, al-haqqah, mal-haqqah, dan seterusnya. Umar itu dengarkan itu, ya, dengarkan dari belakang, ya. Faja'ala Umar yastami'u ilal Qur'an wa ya'jabu min ta'lifi, dan Umar sudah mulai kagum, ini susunan katanya ini kok indah sekali. Jadi sosial media di zaman itu adalah salah satu di antaranya adalah syair. Jadi orang yang pandai bersyair, syairnya itu nanti akan disebarkan itu, ya, akan di-sharing ke semua orang. Ya, Al-Quran ini menandingi seluruh syair-syair Arab, ya. Sosial media syair di zaman itu tidak ada yang lebih indah susunan kata-kata dari susunan kata-kata yang dalam Al-Quran, ya. Umar bin Khattab menceritakan tentang dirinya. Aku berkata di dalam hatiku, qultu ay fi qalbi, hada wallahi syairun. Ini orang betul-betul penyair, jago berpantun, jago bersyair. Kama qalat Quraisyun, betul apa yang dikatakan orang-orang Quraisy. Jadi Muhammad ini jago bersyair, syairnya luar biasa, gitu. Awalnya seperti itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ya, surat Al-Haqqah tadi sampai suatu ayat, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun, ya. Yang artinya sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah, ya, yang mulia. Ia bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali orang yang mau beriman, ya. Lalu Umar bin Khattab ini menggerutu, kok dia tahu ya aku lagi ngomong itu? Padahal ini kebetulan aja itu. Umar kaget, loh, kok kayak sepertinya kok lagi nyindir nih, gitu, ya. Baper, ya. Umar mengatakan dalam hatinya, kahin, dasar nih dukun, ya. Sampai tahu saya ngomong dalam hati pun kok tahu, gitu, ya. Umar seperti itu, ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi, ya, wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun, ya. Yang artinya apa? Dan bukan pula perkataan tukang dukun. Umar lagi kesindir lagi gitu. Kok
tahu juga ya apa yang saya ucapkan gitu ya. Kemudian tanzilu mir rabbil alamin ya. Ini adalah wahyu, bukan syair, yang diturunkan min rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam, seluruh alam. Al-Haqqah ya, sampai dengan ayat 43. Qala, Umar menceritakan, fawaqa'al islamu fi qalbi. Saat itulah ya, titik balik ketika saya mendengar bacaan Rasulullah surat Al-Haqqah, sudah ada bibit-bibit keislaman di dalam hati saya. Ya. Sekali lagi, lakin kanat kisratu nazaatil jahiliyah. Ya, tetapi karena tadi kecenderungan kepada sifat-sifat jahiliyahnya itu masih lebih dominan. Ya, sehingga belum masuk Islam di saat setelah mendengarkan surat Al-Haqqah ya. Tapi sudah ada bibit-bibitnya, lebih besar dari sebelumnya. Ya. Wa asabiyatu taqlid wa ta'adumu bidinil aba'i ya ghalibatun ala mukhil haqiqatil lati kana yatahammasu biha qalbu ya. Dia masih kuat mempertahankan fanatisme, menjunjung tinggi keyakinan nenek moyangnya, leluhurnya, masih berbangga-bangga dengan agama leluhurnya. Ya, sehingga kebenaran yang dibisikkan dari suara hati, suara batinnya ini masih dikalahkan. Ya. Fabaqiya mujidan fi amalihi diddal Islam. Ya. Sehingga dia masih memusuhi Islam. Ya. Ghairu muqtarisin bisu'uril ladzi yakmunu wara'a hadhil kisrah. Dia tidak mempedulikan suara batin yang mengajak kepada hidayah. Ya, masih persentasenya masih lebih besar mempertahankan tradisi nenek moyang. Wa kana min hiddati tab'ihi wa farti adawatihi li Rasulillah. Ya, karena sifatnya yang masih keras, permusuhannya masih besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu sebenarnya enggak tahan. Satu sisi ada ketertarikan terhadap Islam, tapi di sisi yang lain dia masih berat untuk meninggalkan keyakinan nenek moyang, keyakinan leluhur. Dia nggak mau di batin itu ada pergolakan, ada pergulatan. Udah kayaknya nih saya harus milih salah satu nih, supaya saya tidak terganggu lagi pikirannya. Sebab utamanya anak gara-gara Muhammad ini, saya harus habisi dia. Itu Umar bin Khattab. Saya nggak mau ada pergulatan batin lagi. Ya, makin hari makin banyak orang yang pindah keyakinan. Ya, dia merasa terganggu. Annahu kharaja yauman mutawashihan saifahu yuridul qada'a 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari dia nekat, sudah bulat bahwa pedangnya tujuannya satu, ingin menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sudah nggak tahan lagi terjadi pergulatan batin. Beliau berangkat yang menuju tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falakiyahu Nu'aimu ibnu Abdullah an-Nahamu al-Adawiyu. Di perjalanan dia bertemu dengan seorang yang bernama Nu'aim bin Abdullah an-Naham al-Adawi. Wa rajulun min Bani Zuhra aw rajulun min Bani Makhzum. Dan bertemu juga dengan seorang laki-laki dari suku Bani Zuhra atau suku Bani Makhzum. Ya. Nu'aim ini orang yang cerdas. Wah, ini bahaya nih kalau dibiarkan nih. Terancam Rasulullah SAW. Tahu sendiri Umar tuh orangnya keras, sulit untuk dihalang-halangi. Lalu kemudian Nu'aim ini membelokkan. Ya, gimana caranya supaya Umar tidak jadi datang ke tempatnya Rasulullah. Kalau dihadang dengan fisik nggak mampu. Umar itu tinggi besar orangnya, fisiknya tuh kuat. Ya, kalau kelahi itu sanggup satu lawan satu. Ya. Dia bertanya kepada Umar, Aina ta'amidu ya Umar, nak kemana kau Umar? Ya, basa-basi. Umar menjawab, uridu an aqtula Muhammadan, aku mau membunuh Muhammad. Terang-terangan, ya.
Kemudian dia melanjutkan, kaifa ta'manu min bani Hashim wa min bani Zuhra wa qad qatalta Muhammadan. Kamu enggak takutkah dengan suku Bani Hashim, suku keluarga besar Rasulullah SAW, dan suku Bani Zuhra, ya, saudaranya suku Bani Hashim. Kalau kamu membunuh Muhammad, kamu bisa dikeroyok. Ya, mereka banyak jumlahnya, walaupun enggak semuanya belum login ke Islam, tapi mereka itu darahnya lebih kental daripada keyakinan. Ya, kalau salah satu keluarganya ada yang terluka, yang lainnya langsung membela. Faqala lahu Umar menjawab, ma araka illa qad sabauta. Tidaklah aku melihat dirimu Nu'aim, melainkan engkau orang yang sudah pindah agama. Wa tarakta dinaka alladzi kunta alaihi, kau meninggalkan ajaran bapakmu. Ya. Enggak peduli Umar begitu kan. Dia enggak takut dia. Ya. Lalu kemudian Nu'aim mengatakan supaya Umar ini enggak jadi ke rumahnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan apa? Afala adulluka alal ajabi ya Umar. Kamu enggak kaget Umar? Tahu enggak kamu Umar? Ya, inna ukhtaka, sungguh adikmu, ya, wa khonataka, dan iparmu, ya, suami adiknya, qad sobau, sudah pindah agama, ya, wa taraka dinaka alladzi anta alaihi, sudah meninggalkan keyakinanmu. Ini sengaja ini Nu'aim supaya Umar tidak jadi ke rumahnya Rasulullah, ya. Lalu Umar marah diberitahu seperti itu, nggak terima dia. Ya, itulah ya. Kita pun sama kan, kalau mendengar keluarga kita pindah agama kan nggak terima kan. Ya, akan mati-matian, akan mempertahankan. Demikian juga sama. Orang-orang di luar Islam juga sama. Keyakinan itu lebih kuat segala-galanya, ya. Famasa Umaru damiron hatta atahuma. Umar marah langsung berbalik arah. Ya. Menuju rumahnya adiknya. Wa indahuma, pada saat itu ketika Umar akan menuju rumah adiknya, ada seorang guru ngaji, ya, murid Rasulullah SAW. Siapa namanya? Khubbabu ibnul Arad, ya, yang sedang mengajarkan Al-Quran kepada adik perempuannya Umar dan suaminya, yaitu surat Toha. Karena Al-Quran kan belum selesai, ya, ya, belum tuntas 30 juz, ya. Yukri'uhuma iyyaha wa kana yahtarifu ilaihima wa yukri'uhumal Qur'ana. Khobab ini sedang mengajarkan surat Toha kepada adiknya Umar bin Khattab, Fatimah binti Khattab, dan suaminya, yaitu mengajarkan surat Toha, ya, mengajarkan tafsirnya, mengajarkan apa maksud-maksudnya, ya. Dan Umar sempat mendengar itu, ya, sebelum Umar masuk, Umar di luar itu sempat dengar, ya, sempat dengar dia. Ketika sudah hampir masuk, ya, tentu terdengar itu suara langkah kakinya. Falamma sami'a Khabbabun hissa Umar tawara fil baiti. Wah, ini yang datang ini kayaknya Umar ini, langkahnya langkah yang cepat, ya. Khabbab ini takut, ya, takut tahu ya wataknya Umar ini. Suka main fisik, ya, kalau nggak suka main fisik. Sehingga dia tawara fil baiti, keluar dari pintu yang lain, bersembunyi di balik rumahnya adiknya, ya. Wasatarat Fatimatu uhtu Umar sahifat, dan Fatimah juga tahu Umar ini nggak terima kalau adiknya itu pindah agama, ya. Beliau tahu sendiri, memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah, disembunyikan itu, ya, lembaran-lembaran surat Toha. Wa kana qad sami'a Umaru hina dana minal baiti qira'ata Khabbab ilaihima. Padahal tadi Umar itu sudah mendengar dengan jelas,
Ya, ketika Khobab membacakan surat Toha, mengajarkan surat Toha kepada adiknya Fatimah bintil Khattab. Ya. Falamma dakhala alaihi ma qala, ketika sudah masuk Umar langsung bertanya, ma hadhil hainamatu allati sami'tuha indakum. Ya. Tadi kalian ya bisik-bisik, ada suara apa yang aku dengar, apa yang kalian sedang bicarakan, gitu ya. Faqala ma ada hadisan tahaddasnahu bainana. Lalu adiknya ya, dia takut jangan-jangan Umar nih mau ngamuk gitu ya. Adiknya mengatakan apa? Gak ada apa-apa abangku, ya. Kami cuma ngobrol biasa. Ya, terpaksa berbohong karena ingin menyelamatkan diri, tahu sendiri ya. Tadi dia tahu sekali watak abangnya. Ya gak suka ya dengan orang yang pindah agama, ya. Fala'alakuma qad sabautuma. Lalu Umar menebak ya, jangan-jangan kalian berdua sudah pindah agama ya. Ya, gitu. Umar langsung bertanya seperti itu. Faqala lahu khanatuhu, kemudian adik iparnya berkata, "Ya Umar, ara'aita in kana al-haq fi ghairi dinik?" Wahai Umar, bagaimana menurutmu jika kebenaran itu ada pada agama orang lain? Kira-kira kamu apa yang kamu lakukan? Ya. Umar marah, pawasaba Umaru ala khanatihi. Umar langsung menyerang, meninju iparnya. Ya, langsung ditinju, jatuh, ya. Fawati'ahu wato'an syadidan, dan menginjak-injak dengan kakinya. Bayangkan. Ya, iparnya sendiri itu, ya. Faja'at uhtuhu farafa'athu an jaujiha. Lalu kemudian istrinya melihat suaminya jatuh, diinjak-injak oleh abangnya sendiri, dibantu, ya, diangkat, ya, ditolong, ya. Fanafahaha nafhatan biyadi pada ma wajhaha. Umar kemudian nampar adiknya, ya, nampar wajahnya sampai keluar darah, ya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq, annahu darabaha fasajjaha, ya, memukul kepalanya, wajahnya, kepalanya sampai berdarah. Kemudian adiknya ini tahu, ya, tahu semarah-marahnya abang itu, tahu batasan marahnya seperti apa, tahu dia. Ya. Kemudian mengatakan, "Ingka ya Umar, wahai Umar." Ini budaya orang Arab, ya, budaya orang Arab asli dulu. Mau ngomong ke abang, mau ngomong ke adik, mau ngomong ke tetangga itu manggilnya nama. Kalau sekarang kan sudah berubah, ya. Ya Syekh, wahai tuan, ya abang. Dulu enggak, langsung nama, ya, egaliter. Orang itu kedudukannya sama. Ya Umar, wahai Umar, padahal abangnya. In kanal haqqu fi ghairi dinik, bagaimana menurutmu jika kebenaran itu ada pada agama orang lain? Langsung Fatimah bintil Khattab mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Terang-terangan, kalau tadi kan belum ngaku, udahlah, udah kepalang basah. Mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Nah, Umar melihat adiknya yang kuat dan tidak takut dengan abangnya, bahkan sudah ditampar sampai berdarah. Kayaknya adik saya ini udah nggak bisa dihalang-halangi, ya. Falamma ya'isa Umar pun ya putus asa. Saya nggak mungkin lagi lebih dari menampar, nggak mungkin, karena dia adikku sendiri, nggak mungkin membunuh adik sendiri, ya. Wara'a ma bi uhtihi minad dami, ketika melihat darah mengucur dari wajahnya adiknya, nadima, dia menyesal, ya. Wastahya, dan malu, masa adik sendiri dihabisi, ya. Jadi sebetulnya Umar pun punya sisi kelembutan, ya. Dia menyesal, ya. Waqala, lalu kemudian untuk membalas atau mengembalikan kehormatannya sebagai abang, sudah menampar, ya, sudah pukul kepala, injak-injak adik iparnya, dia malu, tapi nggak berani juga ngomong minta maaf. Apa yang dikatakan Umar? Bukan maaf saya, tadi saya salah, enggak. Apa yang diucapkan Umar? U'tuni hadzal kitab alladzi indakum fa aqra'uh, ya, berikan lembaran-lembaran yang kamu sembunyikan tadi, siapa tahu aku bisa membacanya, gitu, ya. Faqalat uhtu, lalu kemudian adiknya
menjawab, innaka rijsun, sesungguhnya engkau Umar masih bernajis, ya. Wala yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh lembaran-lembaran surat Toha ini kecuali orang yang sudah suci, ya. Jadi syariat Nabi sebelumnya, yaitu syariat Nabi Ibrahim yang masih berlaku di kota Mekah, itu mereka juga bersuci, yaitu dengan mandi. Adiknya nyuruh Umar, kum faktasil, sana kau mandi. Kalau mau megang lembaran surat Toha ini silakan kau mandi. Faqoma, Umar berdiri, faktasala, lalu kemudian mandi. Baru diizinkan, diberikan surat lembaran Toha tadi. Faqara'a, kemudian Umar baca, ya, karena beliau intelektual, ya. Bismillahirrahmanirrahim, membaca, ya. Faqala asma'un thayyibatun thahirah. Wah, ini kok baik sekali gitu ya, nama-nama yang indah gitu ya, kata Umar. Kemudian melanjutkan, summa qara'a, ayat pertama Toha, dan seterusnya hatta intah ila qauli, sampai kemudian ayat yang selanjutnya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ayatnya berbunyi seperti itu, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada sesembahan yang pantas disembah kecuali saya, sembahlah saya. Wa aqimis shalah, tegakkan salat, dizikri, untuk mengingatku, ya, ayat ke-14, ya. Lalu kemudian Umar pun terkagum-kagum, ya, dengan keindahan sastra surat At-Toha dan makna-maknanya, yang mengatakan ma ahsana hadal kalama wa akramahu, ya, sungguh indah, ya, untaian kata-kata yang ada dalam surat Toha ini. Dulu nih, ya, ala Muhammadin, beritakan aku wahai adikku, di mana Muhammad sekarang, aku akan bertemu dengannya, ya. Ketika mengucapkan itu, guru ngajinya Fatimah binti Khattab ini dengar, dia mengatakan apa, ya, absyir ya Umar, bergembiralah wahai Umar, fa inni arju an takuna da'watur Rasul sallallahu alaihi wasallam laka lailatal khamis, sungguh aku sering mendengar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam Kamis. Bunyi doanya, Allahumma a'ijal Islam bi Umar Rabbanil Khattab au bi Abi Jahlin ibni Hisam. Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar bin Khattab atau dengan Abu Jahal bin Hisam, ya. Lalu memberitahukan kepada Umar, ya, karena sudah aman tadi kan, sudah reda emosinya Umar, sudah turun. Wa Rasulullah fi darillati fi asli Sofa, wahai Umar, Rasulullah sekarang ada di Bukit Sofa, ya. Fahoda Umaru saifahu watawassahu, Umar mengambil pedang, menyarungkan pedangnya. Suman tolaqo hatta atadar, lalu kemudian menuju tempat di mana Rasulullah SAW berada. Sampailah di tempat tersebut, fadarabal baba, Umar mengetuk pintu. Faqama rajulun yanduru min khalalil bab, dari dalam rumah ada seorang laki-laki melihat dari celah pintu. Oh, ini Umar datang nih, ya. Mutawashihan saifa, membawa pedang, ya. Fa ahbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dengan cepat menyampaikan kepada Rasulullah, ya. Panik itu para sahabat, ya. Karena ini musuh, ya, musuh. Wastama'a al-qaum, para sahabat berkumpul, jangan-jangan ia akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu kemudian pamannya Hamzah bertanya, malakum, ada apa dengan kalian? Ya. Qalu, mereka menjawab dengan kompak, ada Umar, wahai Hamzah, Umar datang, ya. Iftahu lahul bab, buka aja pintunya. Fa in kana jaa yuridu khairan badalnahu lahu, kalau memang dia datang dengan baik, dengan kebaikan, ya, dengan niat baik, ya kita sambut dengan baik juga. Wa in kana jaa yuridu syarran qatalnahu bisayfi, namun kalau dia datang, ya, membawa penyakit, datang membawa keburukan, datang ingin bermusuh-musuhan, ya kita akan bunuh dia. Ya, ini Hamzah juga sama, ya, termasuk, ya, orang yang, ya, kuat, orang yang keras, ya, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahirun yuha ilaihi, Rasulullah berada di kamar sedang menerima wahyu.
Fa kharaja ila Umar, lalu kemudian keluar mendekati Umar, hatta laqiyahu fi juhrah bil hujrah, ya. Menemui Umar di ruang khusus, ya, dijaga oleh para sahabat, ya. Fa khada bi jam'i saubihi wa hama ili asy-syaifi, lalu kemudian Rasulullah memegang pangkal pakaian dan tali pedang Umar. Ya, khawatir nanti tiba-tiba ya pedangnya dikeluarkan, disabet, ya, ini kan bahaya. Summa jabadahu jabdatan syadidatan, ya. Ditarik itu oleh Rasulullah, ya, khawatir nanti dikeluarkan pedangnya. Ya, Rasulullah mengatakan, ama anta muntahiyan ya Umar hatta yunzilallahu bika minal hijzi wan nakal ma nazala bil Walid ibnil Mughirah, ya. Wahai Umar, tidakkah engkau akan berhenti mengganggu kami sampai Allah menimpakan kehinaan dan siksaan kepadamu sebagaimana yang telah menimpa, ya, saudaramu, ya, sama-sama Quraisy. Siapa? Al-Walid Al-Mughirah. Lalu kemudian Rasulullah mengucapkan doa yang sama seperti malam Kamis, ya. Allahumma ajal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar bin Khattab. Seketika itu pula Umar bin Khattab mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ya, wa annaka Rasulullah. Masuk Islam beliau. Fakabaru ahlud dar takbiratan syami'a ahlul masjid. Seluruh orang satu rumah itu bertakbir sampai orang-orang di luar rumah itu mendengar. Orang yang di masjid pun mendengar. Yang mendengar takbir, saking gembiranya masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Dan masuk Islamnya Umar bin Khattab ini, ya, menimbulkan kegemparan di tengah kaum musyrikin. Mereka merasa ditinggalkan oleh tokoh penting, ya, merasa hina, ya. Dan sebaliknya wa kasal muslimin izatan wa syarafan wa sururon. Kaum muslimin merasa senang, ya, merasa ini adalah kemuliaan, ini adalah keuntungan besar. Orang sekuat Umar bisa masuk Islam, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab, ya. Yang pertama, benih-benih hidayah itu diawali dari penasaran, ingin menikmati arti bacaan dan keindahan Al-Quran. Yaitu surat apa tadi? Al-Haqqah dan Toha, ya. Padahal beliau tadinya memusuhi, ya. Maka kita pun yang sudah muslim sejak kecil tentu akan lebih mudah lagi hati kita tersentuh dengan Al-Quran. Yaitu dengan cara apa? Dengan membaca artinya, ya. Bukan sekedar lafadznya, artinya. Kan sudah ada sekarang, dijual bebas. Baca itu artinya. Insya Allah itu akan menyentuh hati kita. Sebagaimana Umar juga tersentuh, ya. Dan kadang kita nggak tahu surat mana yang bisa menyentuh kita. Masing-masing orang berbeda-beda. Umar tersentuh dengan surat Al-Haqqah dan Toha. Mungkin kita enggak tersentuh oleh surat yang lain, ya. Kemudian yang kedua, Umar itu membaca surat Toha gara-garanya apa tadi? Apa gara-garanya tadi? Menyesal sudah menampar adiknya, malu telah berbuat kesalahan. Jadi memelihara rasa malu ini termasuk bagian di antara sebab orang itu istiqomah. Dia tidak lagi ke belakang, dia tidak lagi ke masa lalu yang kelam, karena berusaha menjaga rasa malu walaupun mungkin tidak diucapkan. Yaitu dengan dibuktikan apa tadi? Beliau disuruh mandi mau mandi, ya, lalu kemudian membaca surat Toha, ya, gara-gara dari rasa malu, ya, malu sudah berbuat kekerasan kepada adiknya sendiri. Kemudian yang ketiga, ya, pelajaran yang bisa kita ambil, Umar bin Khattab ini belum berhasil. Rasulullah membaca surat Al-Haqqah, Umar bin Khattab belum bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Tetapi beliau berani mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi setelah apa? Setelah diceramahi oleh adiknya sendiri, ya. Apa maknanya? Ya, Islam itu terkadang tidak bisa melalui seorang mubalik. Terkadang sulit melalui dakwah seorang ustadz. Kadang
lewat pintu perempuan. Sebagaimana pepatah mengatakan apa? Waro'a kulli azimin imro'atu. Di setiap laki-laki yang hebat ada wanita hebat. Ya. Ternyata yang bisa meluluhkan kerasnya hati seorang Umar siapa? Adiknya Fatimah bintil Khattab. Ini pentingnya kita mentarbiyah, mendidik para muslimah dari kecil. Siapa tahu mereka lah yang bisa meluluhkan hati para suaminya, bisa meluluhkan hati abang adiknya yang laki-laki. Kadang laki-laki itu gengsi untuk mendengarkan ya ceramah dari seorang laki-laki. Dia akan lebih mendengarkan ya istrinya, mendengarkan adik kandungnya yang perempuan. Karena lisan-lisan mereka kan lembut, ya, lembut. Ya, inilah di antara pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, subhanallah ya. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.